Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ta'ala innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wa amilus solihati, dan mereka mengerjakan kebaikan-kebaikan, mereka buat amal-amal soleh. Inna, sesungguhnya kami Allah, itu kan? Sudah? Ulangi lagi aja, sudah. Inna, sesungguhnya kami Allah, la nudhi'u, kami tidak akan menelantarkan, menyanyiakan, ajroman, pahalanya orang, ahsana amala, yang dia telah membagusi amalannya. Allah yang maha berkuasa, Allah yang maha esa, yang memiliki segalanya, berjanji bahwa orang iman dan amal soleh sungguh tidak akan saya telantarkan amalan kebaikannya. Tidak saya telantarkan orang yang buat amal baik. Di dunia ini banyak orang berbuat kebaikan, kerja pada kita, kerja pada kenalan kita, atau orang-orang yang tidak kita kenal, sudah kerja, kerjanya dikerjakan dengan baik, tapi tidak ditunaikan haknya. Akhirnya terjadi kezaliman, terjadi kerugian, terjadi kezaliman, terjadi kerugian pada orang-orang baik tersebut. Kadang-kadang orang itu begitu semangat ya, orang itu begitu semangat kerja kepada makhluk, padahal makhluk itu dia hanya memiliki janji, dia sendiri tidak memiliki dirinya sendiri. Bahkan lidah yang dia gunakan untuk janji itu pun pinjaman. Itu semangat pergi ke Korea karena janji dapat gaji lebih tinggi, pergi ke Jepang lebih tinggi lagi. Bagi orang beriman seharusnya sikapnya orang itu tidak begitu itu. Tidak ada kerja yang lebih menjanjikan pasti dapat upah secara pasti melebihi kerja kepada Allah. Jadi kalau kita ini buat amal kebaikan yang janji Allah yang memiliki segalanya, dan dia menjanjikan perkara yang memang dia miliki, pasti tidak akan saya telantarkan, tidak akan saya jadikan dia kecewa. Kadang orang itu ke sawah sungguh-sungguhnya pol-polan, padahal sawah itu kan hanya makhluk yang tidak bisa menjanjikan akan panen, bahkan akan tumbuh pun dia tidak bisa menjanjikan. Kita ngomong dengan dia saja nggak bisa. Ke kantor, tembok, nulis-nulis apa, nggak menjanjikan. Yang sepertinya kita anggap menjanjikan ternyata juga lemah seperti kita. Suka ketiduran, suka lupa janjinya. Itu kerjanya begitu sungguh-sungguh, kerja pada makhluk-makhluk. Dan begitu kerja kepada Allah, kerja agama, kadang-kadang ngontak ngantuk. Males, bolosan, nggak serius, itu kan namanya kalau diurus-urus ada masalah di dalam imannya. Maka diantara ciri khasnya orang-orang yang ada masalah dari imannya adalah mereka kalau buat amal kusala, mereka males-malesan, kerja agama males-males, kerja dunia begitu semangat.
Padahal kalau kerja agama kerjanya itu pada pemilik dunia. Kalau kerja dunia ya sama-sama makhluknya, sama-sama nggak punya kemampuan apa-apa. Makanya permasalahannya adalah pada iman. Maka di antara sifatnya orang yang rusaknya iman, orang munafikin adalah mereka kalau sholat, berangkat sholat, mengerjakan sholat malas. Ulaika mereka orang-orang iman dan amal soleh tadi lahum bagi mereka jannatu adlin surga aden tajri yang mengalir min tahtihim dari bawah mereka al anharu sungai-sungai yuhallawna mereka akan diberi perhiasan fiha di dalam surga aden min asawira berupa gelang-gelang min zahabin yang terbuat dari emas. Para laki-laki nanti dimuliakan oleh Allah di akhirat sana, diberi macam-macam kenikmatan. Di antaranya akan diberi perhiasan-perhiasan emas. Untuk para laki-laki di dunia enggak boleh pakai emas. Kalau pengen nanti di surga dapat emas. Kata sebagian ulama, orang-orang yang di dunia ini pelanggarannya belum dia tobati sampai mati. Umpamanya pelanggaran pakai emas, tapi dia masih bawa iman. Nanti begitu dia masuk surga, Allah akan hilangkan dari dia keinginan memori mengenai emas. Makanya teman-temannya pakai emas, dia nggak pakai emas. Orang-orang temannya pada ngomong-ngomong itu loh, dulu di dunia dia punya kesalahan nggak pakai emas, melanggar pakai emas padahal dia laki-laki. Akhirnya walaupun sampai surga nggak pakai emas. Lah itu Allah berfirman orang yang di surga akan tertunaikan semua keinginannya. Iya, tapi Allah hapus dari dia keinginan untuk pakai emas. Akhirnya dia nggak berkeinginan itu. Tidak bertentangan dengan firman Allah walakum fiha ma tashtahihil anfusu wa taladzul a'yun. Begitu pula orang-orang yang wafat dalam keadaan belum terobat dari minum khamr, maka nanti teman-temannya minum khamr yang tidak memabukkan, yang begitu lezat, dia tidak ikut minum karena dia punya kesalahan sampai mati belum tobat dari minum khamr. Wallahu a'lam. Jadi pelanggaran itu sampai di surga pun merugikan. Temannya istananya 1000, dia hanya 10 umpamanya. Temannya istrinya cuantik, dia ya cantik. Wa yalbasuna dan mereka memakai thiyaban khudra, baju-baju berwarna hijau. Baju warna hijau itu termasuk baju ciri khasnya penduduk surga. Apakah selalu warna hijau? Tidak, ya. Sesuka mereka. Di antara seragam resminya ahli surga adalah ada warna hijau. Maka kata sebagian ulama, di antara tanda orang itu imannya waras dengan warna hijau termasuk senang. Karena dia pasti akan memakainya di surga. Kalau orang dengan warna hijau kok gak seneng iki ketok yang masalah iki. Apa neh ning neraka kok kesuwen ngopi sampe gak. Dan neraka itu warnanya hitam, merah, macam begitu. Kalau ada orang iman gak suka warna hijau itu perlu banyak istighfar. Min sundusin yang terbuat dari sutra halus, wa istabroken dan dari sutra kasar, sutra tebal gitu. Kan sutra ada jenis tipis, jenis tebal. Muttaqiina fiha mereka pada bersandaran fiha di surga alal araiki atas dipan-dipan. Nyantai enak, seumur hidup sudah nggak ada capeknya, nggak ada susahnya, senyum terus. Ada amalan-amalan yang
akan terus berkelanjutan sampai surga. Di antaranya ziarah-ziarahan dan menghadiri majelis-majelisnya orang-orang soleh, majelis-majelis ngaji. Jadi majelis-majelis ngaji seperti begini ini, pertemuan-pertemuan membicarakan keagungan Allah, mendengarkan firman Allah, sabda Nabi, itu acara yang kekal abadi sampai tidak ada batasnya. Jadi kalau acara majelis-majelis yang selain itu, begitu meninggal dunia sudah nggak ada lagi. Udah. Apalagi majelis maksiat, hilang. Sudah nggak ada. Di majelisnya yang ngisi nanti langsung Rasulullah sendiri. Pemahaman para ulama juga akan diizinkan sebagian anbiya ngisi. Bahkan akan diizinkan juga sebagian ulama untuk mengisi. Maka orang ditolong oleh Allah untuk ngisi majelis, untuk hadir di majelis agama, kok nggak bersyukur malah bolosan, ini benar-benar nggak ngerti harganya. Majelis yang seperti ini akan berkelanjutan sampai jadi acara resminya surga kekal abadi selama-lamanya. Jadi antaranya itu ziarah-ziarahan antar orang-orang iman, duduk nyantai. Dulu di dunia juga pertemuan-pertemuannya hanya semata-mata karena agama, karena Allah. Ada waktu-waktu khusus diisi langsung oleh Allah bila kaifin wala nikah. Allah di situ menyampaikan firman-firman-Nya sampai orang beriman lupa dengan surganya. Begitu nikmatnya. Orang itu melihat surga aja sudah begitu nikmatnya, lupa dunia, lupa segala kenikmatan di dunia. Bagaimana kalau dia diizinkan untuk ketemu yang menciptakan segala kenikmatan? Tentu tidak bisa kebayang, nikmatnya itu enggak bisa dibandingkan dengan nikmat yang diciptakan oleh yang menciptakan, yang sedang menemui hamba-hambanya orang yang beriman. Di antara yang amalan yang akan terus berterusan sampai surga adalah pasangan menikah. Nikah itu mungkin seperti nggak terlalu penting gitu ya bagi yang kurang normal gitu ya. Nikah itu satu amalan yang diceritakan itu termasuk amalan yang permanen sampai surga. Baik untuk lakinya atau perempuannya. Karena apa? Padahal ini kan hukumnya menurut fikih Syafi'i aslinya kan mubah, boleh dikerjakan, boleh tidak. Karena secara asbab semua kebaikan itu dikerjakan oleh manusia. Manusia secara asbab munculnya dari pernikahan. Manusianya sudah masuk surga, masa asbab munculnya manusia tidak jadi acaranya surga? Maka di sana yang diceritakan dalam Al-Qur'an, hum wa azwajuhum fi raudhati yuhbarun. Mereka para laki-laki yang masuk surga bersama istri-istrinya di taman-taman yuhbarun, mereka diberi kenikmatan yang begitu banyak jenisnya, banyak macam. Maka orang kalau sudah punya istri, punya suami yang sayang, ini pasangan ini kalau diterima oleh Allah akan berkelanjutan acaranya kekal abadi selama-lama-lamanya. Beneran. Mungkin kita akan sulit cari hadis orang di surga sholat, apalagi puasa, apalagi sedekah, haji, sudah selesai semua itu. Di acara majlis taklim, majlis ziarah, majlis baca Quran, majlis nikah itu terus. Nikmat thawab surga adalah sebaik-baiknya pahala. Wa hasunat murtabaqah, dan sebaik-baiknya tempat untuk istirahat.
Salatullah salam